Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Fauzan Baradan Irma Aprilianda di acara Dokter Cinta. Apa sih tema tagline-nya? Lupa gua. Cinta, motivasi, dan Oh, inspirasi. Gini. Loh, kok Kayak gini. yang Soalnya menciptakannya Mas Oji? bukan, minggu kemarin kan kita nggak tayang Oh soalnya. iya, minggu kemarin kita cuti. Iya. Oke. Dokter Cinta, Cinta, motivasi dan inspirasi. Jadi kita akan bahas soal pertama soal percintaan, yang kedua soal motivasi, yang ketiga soal inspirasi. Nah, kita bahas soal motivasi ini. Sekarang ini Kali soal mental health lah, kesehatan Iya, mental. Kesehatan mental. Soal kesehatan mental karena bertepatan dengan 10 Oktober kemarin itu adalah hari kesehatan mental sedunia. Kok bisa ya dirayakan ya? Kok seperti misalkan kesaktian Pancasila, misalnya Hari Buruh, ternyata kesehatan mental begitu penting gitu kan? Penting Sampai banget. kemudian ada harinya. harinya. Yang kita harus ingat kesehatan mental kita. Iya. Nah, pun demikian dengan yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan kesehatan mental kita. Apa Mas Oji? Ada yang disebut dengan quarter life crisis, crisis. di mana ada masa, suatu waktu, kurun waktu tertentu, usia tertentu, semua manusia memiliki potensi krisis dalam kehidupannya. Iya, betul. Fase di mana seseorang mengalami seperti kebingungan, kekhawatiran, kecemasan akan dirinya sendiri untuk menentukan arah hidupnya. Pertanyaannya, quarter life crisis itu kapan? Quarter life crisis itu biasanya terjadi. Sebentar. Saya punya satu jawaban yang menurut Erik Erikson. Apa itu? Erik Erikson itu adalah Erik Erikson itu adalah seorang sosiolog dari Jerman. Kira-kira sekitar ya abad lalu lah ya. Ya tahun-tahun lalu lah gitu. Lama banget dia menunjukkan ternyata gitu ada 8 tahap kehidupan manusia gitu. Dari bayi gitu ya. Bayi Erik Erikson itu kan dari bayi. Anak-anak. Kemudian balita dulu. Batita malah. Batita. Ya. Bayi dari Batita belum 0 sampai 1 tahun. Iya. Nah, batita itu bawah 3 tahun kan? Batita bawah 3 tahun. 1 sampai dengan 3 tahun. Ada balita. Balita 5 tahun. 5 tahun. Kemudian ada masa anak-anak. Kemudian ada masa anak-anak itu berarti dari usia 6 tahun kalau nggak salah itu ya, sampai dengan usia 12-13 itu ya. Kemudian usia remaja itu sampai dengan usia 18 tahun gitu. Dari 18 tahun baru masuk fase pemuda gitu ya. Fase pemuda. Artinya antara remaja dan dewasa. Iya. Antara remaja dan dewasa. Kalau kira-kira usia 18 tahun dia masih belum mengalami life crisis ya. Belum. Karena apa? Karena dia masih kayak misalkan dia harus sekolah gitu kan. Masih menikmati kehidupannya, kayak misalkan dia di kampus dan segala macam gitu masih belum terlalu memikirkan ke arah ke depan. Belum bicara soal kehidupan. Iya, belum ada pandangan hidup lah. Gitu. Kayak misalnya masih petunjuk orang tua itu masih gitu kalau usia segitu ya. Udah kamu kuliah di sini gitu ya, udah kamu di sini gitu, usia segitu masih seperti itu. Tapi kalau di atas itu misalkan usia sampai dengan usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun bahkan usia 40 tahun itu bisa, itu yang disebut dengan fase menuju dewasa. Yang diantaranya itu masuk pada disebut dengan quarter life crisis. Kisarannya mungkin kira-kira usia 25 tahun sampai dengan usia 30 tahunan gitu ya. Dan bagi Anda yang usianya saat ini mungkin 27 tahun, itu adalah betul-betul masa-masa puncak lah. Fase di mana biasanya mengalami quarter life crisis ini. Iya. Usia-usia 27 tahun ya. Itu betul-betul bahkan nih ada sebuah penelitian, silahkan searching di Google, bahwa usia 27 tahun itu usia yang diperbincangkan betul oleh dunia. Karena di usia yang 27 tahun itu begini, banyak sekali pemuda yang meninggal gitu ya di usia 20 sampai dengan 30 tahun. Yang terbanyak itu di usia 27 tahun. Yang diakibatkan oleh dia stres lah, dia bunuh diri, dia pergaulannya menjadi kacau dan segala macam, itu ditentukan di usia sekitar 25, 26, 27 tahun itu. Biasanya penderita depresi itu biasanya banyak terjadi pada usia-usia itu. Usia tersebut. Nah, pertanyaannya Tema,
Apa maksudnya? Apa itu? Sekalian jawabannya dong. Quarter life crisis itu. Saya kan ngobrol dengan kalau saya kan how to-nya, nanti ke depan itu harus melakukan apa. Sesuai lah kita. Kalau Pak Irma kan teorinya sebagai seorang psikolog gitu ya, sebagai seorang psikolog. Belum ya? Doain. Bentar lagi nyusun skripsi. Udah kan? Udah beres kan skripsi? Iya, tapi harus ngambil profesi nanti. S1-nya udah selesai ya. S1-nya selesai, akan S2 ngambil profesinya. Beliau adalah seorang sosiolog, mungkin nanti akan menjadi psikiater ya ke depannya. Psikolog ya. Nah, kalau saya seorang praktisi NLP gitu, seorang yang hipnoterapis yang paling enggak ya saya mah ke konteks penyelesaian masalah aja. Penyelesaian masalahnya. Kalau pengurai masalahnya tadi mah penyelesaian masalah boleh di saya gitu. Iya. Mengurai masalah itu supaya saya bisa langsung oke, gini dong penyelesaian masalahnya. Kalau Terma mengurai masalahnya, sehingga misalkan ada satu kesimpulan, oh ini masalahnya di sini, saya yang menyelesaikan masalah. Iya, betul. Gitu. Kira-kira apa? Quarter life crisis itu fase-fase seseorang mengalami kebingungan, kekhawatiran, kecemasan untuk menentukan arah hidup yang sebenarnya gitu loh. Biasanya terjadi seseorang saat menentukan aspek-aspek kehidupan dalam dunia pendidikannya, atau pekerjaan, atau relationship. Biasanya terjadi dalam 3 aspek itu sih. Mereka kalau misalkan contohnya seringnya nih, kalau yang seringnya sih pekerjaan sih. Pekerjaan ya? Pekerjaan, karena di usia-usia segitu mereka baru-barunya lulus kuliah ya. Nah, baru lulus kuliah biasanya kan gue ngapain nih habis lulus kuliah gue ngapain nih gitu kan. Terus gue daftar kuliah misalnya nih, daftar apa? Ngelamar kerja susah. Terus gue mau kerjanya yang apa ya gitu. Yang apa? Apakah sesuai dengan sesuai sama passionnya dia nggak ya? Passionnya gitu. Dia atau kan biasanya beda tuh antara passion dengan dia lulusnya di fakultas apa? Menyesuaikan pendidikannya. Pendidikannya, tapi bukan passion saya gitu. Bisa jadi dia kuliah itu karena satu ikut-ikutan teman, atau yang kedua biasanya karena orang tua, ikutan teman orang tua, atau misalkan pacar gue juga kuliahnya di situ gitu, ikut sama gitu. Pacar. Nah, dia kebingungan saat sudah lulus gitu. Setelah itu loh, ternyata saya kok gue nggak klik banget gitu dengan gue lulus di situ, kok gue nggak klik gitu. Iya, terus akhirnya kesusahan dalam mencari pekerjaan ketika dia membawa titelnya itu ke tempat pekerjaan nggak sesuai dengan titel yang dia bawa. Misalkan dia senangnya di dunia, misalkan ya dia saya lebih suka hukum nih, saya mau ngelamar di hukum, tapi ternyata dia lulusan komunikasi, sarjana komunikasi, kan nggak mungkin dong nggak masuk. Nah, akhirnya dia bingung situ, banyak bertanya-tanya pada dirinya, saya ini harus bagaimana, how to gitu. Itu salah satu contohnya. Iya, itu salah adalah satu kalau contohnya. Misalkan contohnya dari hubungan misalnya. Ya, kalau relationship nih sama hubungan gitu ya. Biasanya setelah lulus gitu kan. Wah, saya harus kerja gitu kan. Tapi kadang gini, ada yang misalkan temennya sudah menikah, dengan usia yang sudah seharusnya sudah ini gitu, tapi dia belum siap untuk ke arah menikah. Tapi biasanya banyak faktor dari luar ya, faktor lingkungan, biasanya teman-temannya udah menikah, atau juga bisa dari orang tua, keluarga, cepet dong nikah, mama udah ditanya-tanya nih gitu kan, kapan nikah gitu, padahal dia sendiri belum siap. Terus dia bertanya-tanya, apakah saya harus mengikuti kata-kata mereka gitu ya, sampai dia garuk-garuk kepala gitu, gue harus ngapain nih gitu, padahal gue harus nikah. Dia sendiri belum siap gitu loh Mas Oji, sampai akhirnya dia tuh bingung, pokoknya dia mau bagaimana gitu untuk mengambil langkah-langkah itu gitu. Ketika sudah siap nikah pun biasanya di usia seperti itu ada banyak pilihan tuh Terma. Oh iya. Kayak misalkan perempuan ada banyak pilihan laki-laki karena takut salah gitu. Laki-laki ada banyak pilihan perempuan karena dia juga takut salah. Biasanya gitu. Kalau mau menikah itu kan biasanya karena beda sama cari pacar ya. Iya, karena dia mikirnya masa depan gue tuh harus bener nih. Gue harus pilih yang bisa yang terbaik gitu untuk jadi anak-anaknya nanti gitu. Kalau ibu gitu. yang terbaik buat jadi anak-anaknya. Apalagi kan ada tipe cowok yang perfeksionis ya. Kalau cowok yang perfeksionis itu kan biasanya agak-agak pemilih ya. Pengen perempuannya yang seperti ini gitu kan. Tapi pada kenyataannya dia kesulitan mencari itu, karena
mungkin dia juga tidak menyesuaikan dirinya, mungkin yang dia inginkan juga, yang cewek yang dia inginkan belum tentu mau sama dia gitu kan. Khawatirnya kalau lolos dari fase itu, kayak misalkan usia 27 tahun gitu ya. Kalau saya sih betul-betul serius nih di usia 27 tahun. Itu sebagai usia bingung kalau di dalam ilmu psikologis gitu yang saya pelajari gitu ya. Usia 27 tahun itu adalah usia bingung. Yang seharusnya pada usia itu kita harus mengambil keputusan apa yang harus diambil. Karena lewat dari usia 27 tahun itu akan nambah lagi masalahnya gitu. Kayak misalkan pada usia 27 tahun biasanya gua usia sudah segini gitu, teman gue udah nikah, gue belum. Gue harus nikah, tapi gue masih kerja. Gue harus nikah, tapi gue belum punya uang banyak. Atau misalkan tapi gue belum kerja. Gue harus nikah, tapi perempuan yang mana gitu. Nah gitu, karena banyak pilihan itu akhirnya ya kan alasan itu bisa dibuat bermacam-macam ya. Padahal ya seharusnya tentukan saja gitu. Tapi karena alasan yang dibuat itu bermacam-macam, kemudian masuk di usia 20 misalkan udah lewat di usia itu. Yang pada akhirnya nanti di usia 28, aduh gua terlalu tua nih kayaknya nih. Mana ada yang mau sama gua. Tiba-tiba 29 tahun gitu kan. Ya tapi lagi, loh gua udah 29 tahun loh. Yang lain loh tiba-tiba 30 tahun gitu kan. Akhirnya lebih dari usia 30 tahun itu masa lebih bahaya lagi gitu ya. Dalam konteks ini ya, dalam konteks hubungan ya. Dalam konteks hubungan itu akan lebih, kalau saya sih melihatnya lebih harus betul-betul serius menentukan, sadari bahwa gua yakini sekarang dan harus diyakini, karena ketika kamu melewati fase itu justru malah akan membuat hidup kamu lebih kacau dan lebih berantakan nanti ke depannya. Khawatirnya begitu. Jadi lebih baik sebenarnya sih kalau kamu mengalami quarter life crisis ini, bisa kamu konsultasi sama temen. Kalau misalkan kamu nggak ke psikolog gitu, kamu bisa sama temen atau sama keluarga, sama ngobrol lah gitu, ngobrol. Iya, ngobrol nih saya kayak gimana, karena kan ketika kamu bingung untuk menentukan, mungkin ada masukan-masukan atau apa yang bisa membantu kamu untuk meringankan. Meringankan saat kamu bingung memilih sesuatu, membantulah, ada yang bisa membantu gitu, menentukan arah yang terbaik buat kamu. Gini ya, kenapa kita penting membahas quarter life crisis ini ya? Karena usia-usia itu adalah usia-usia produktif yang harusnya kita itu action gitu ya. Usia-usia produktif, usia 25 tahun gitu ya. Bahkan orang bilang usia produktif itu usia 21 tahun itu udah produktif tuh. Usia produktif sampai dengan usia 40 tahun itu usia-usia produktif gitu. Nah, usia-usia produktif atau masa-masa produktif itu jangan sampai mubazir dong gitu ya. Jangan sampai mubazir karena kita bingung menentukan pilihan mana gitu. Karena bingung menentukan pilihan yang mana gitu kan, karena banyak pilihan. Sisi pekerjaan harus dibahas gitu kan. Kemudian sisi relationship harus dibahas. Sisi misalkan apalagi pendidikan gitu kan, apakah kita mau lanjut atau enggak gitu kan di S2 gitu, atau ngambil profesi seperti Teh Irma itu kan juga harus ditentukan gitu. Artinya gini, sadari bahwa lu ini usia produktif gitu. Apa yang bisa lakuin, ya lu lakuin gitu. Tapi justru banyak yang terjadi di usia-usia segitu itu, mereka terlambat untuk menentukan ke arah situ loh Mas Oji. Khawatirnya begitu ya, begitu terlambat, kemudian ya tadi itu mengakibatkan kehidupan dia 2 sampai dengan 10 tahun yang akan datang menjadi lebih berat. Iya. Karena mereka terlalu lebih asik ngejalin, udahlah gue gimana nanti aja, ini selalu berpikir kayak gitu gitu loh. Akhirnya ketika udah usianya lewat dari masa-masanya udah lewat, mereka justru malah nambah bingung gitu. Karena usianya udah lewat, kayak misalkan dia telat nikah atau dia telat untuk berkarir gitu. Udah terlambat lah, kayak misalkan kalau nih usia-usia apa ya? Kayak misalkan soal pernikahan nih, Kenapa kita harus agak serius soal pernikahan itu, menentukan sikap, menentukan sikap di usia kalau saya sih 25 ya, 27 itu usia itu. Kenapa? Sebab karena kita berpikir tentang masa depan keluarga kita yang nanti gitu. Misalkan anak kita nih, katakanlah kita usia 27 tahun, menikah 27 tahun. Anak pertama kita berarti kalau misalkan langsung jadi, berarti usia 28 tahun kita udah punya anak, gitu kan, satu anak. Berarti anak kita sampai dengan usia sekolah, katakanlah usia SMP sekitar 12 tahun ya, atau 11 tahun, 12 tahun. Berarti kan plus 11 tahun, 28 plus 11 plus 27 plus 11 berapa?
39 lah. 27 plus 11. Ini 39. 38 ya. Iya. Usia 38 tahun berarti kita baru punya anak SMP gitu, Iya. atau SD gitu ya, malah SD. Nah, ketika di usia-usia yang kita sudah tidak produktif gitu kan, kasihan anak-anak. Anak-anak lagi butuh banget gitu. Kasihan anak-anak, kasihan pasangan kita juga, gitu. Jangan sampai kita setelah melewati usia-usia produktif, kita harus masih direpotkan untuk ngurusin anak, harus ini, jangan sampai gitu. Kalau bisa kita ngurusin anak tuh kita emang masih masa-masa produktif gitu. Saya nanti coba akan membantu gitu ya, maksudnya mengurai lah, ikut mengurai. Yang pertama soal bagaimana kita berkontak ekonomi kita, kontak bisnis gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana soal kesehatan, kan kita juga penting untuk bagaimana mengelola kesehatan, mengelola tubuh kita, karena ada orang yang memproduksi penyakit gitu ya. Ada orang yang sedang fokus membangun kesehatan, tapi ternyata ada orang juga yang sedang tanpa sadar memproduksi penyakit gitu ya. Gitu. Sampai kemudian usia tertentu tiba-tiba misalkan diabetes, jantung, darah tinggi, stroke dan segala macam. Itu kan sebenarnya masih produktif ya, tapi udah mengalami penyakit. Iya, karena sebenarnya dia lagi memproduksi penyakit gitu yang sedang dibuat pada kurun waktu tertentu, itu penyakit itu ada di kita gitu. Pertama soal tadi tuh soal sisi bisnis, kemudian kesehatan, pekerjaan, kemudian apalagi ya soal kehidupan lah, nanti kita akan urai, termasuk karir. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang kayak misalkan fresh graduate gitu ya. Apa yang harus dilakukan dari sisi pekerjaan, terus apa yang harus dilakukan bagi orang yang belum menikah gitu, nanti kita coba uraikan. Kemudian apa yang harus dilakukan bagi Anda yang saat ini sedang bekerja gitu, misalkan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, apa yang harus dilakukan. Karena jangan sampai di usia tertentu kita masuk pada posisi misalkan post power syndrome. Ya kan? Usia tertentu kita pensiun, kita bingung mau ngelakuin apa. Nah, harus apa yang kita lakukan, nanti kita akan bahas. Boleh. Kenapa nanti? Kenapa tidak sekarang? Emang udah masanya, Jir? Ya boleh. Udah berapa menit emang? Udah 20. Udah? Udah 20 menit kita cuap-cuap. Oke. Langsung aja. Yang pertama nih. Jadi bagaimana? Bagi Anda fresh graduate nih. Bagi Anda yang fresh graduate, apa yang saya alami yang sekarang alhamdulillah bisa saya rasakan manfaatnya. Bagi Anda fresh graduate, misalkan lulus kuliah gitu, atau lulus sekolah gitu, lulus SMA atau lulus kuliah, yang perlu Anda lakukan adalah